Rek mau gitu. Kabur. Bismillahirrahmanirrahim. Kila alaika antastagilla bimasolihi nafsika la bikohri aduwika. Penting deui selanjutnya wajib bahkan alaika itu madarat ke anjeun atau wajib ke anjeun. Maka tengah tidak doa Rasulullah ketika nikah Sayyidati Fatimah, barakallahu laka wa baraka alaika. Barakallahu laka artinya barokah laka manfaat pikeun anjeun. Wa baraka alaika jeung barokah madarat pikeun anjeun. Maksudna naon? Maksudnya dalam kehidupan rumah tangga pasti akan menemukan manis pahit getirnya kehidupan. Maka rek amis rek pahit jadikeun ka barokahan. Barokah teh naon? Az-ziyadatu fil khair. Jadi kalau diterjemahkan dalam tekstual bahasa Indonesia, barakallahu laka wa baraka alaika gitu-gitu keneh. Kebarokahan untukmu dan kebarokahan untukmu. Tapi kalau ditafsirkan pakai bahasa naon? Pakai bahasa alat. Maka barakallahu laka, barokah laka manfaat pikeun anjeun, wa barokah jeung barokah alaika madarat pikeun anjeun. Maksudna lain madarat jadi barokah. Nya naon? Lain barokah jadi madarat, tapi lamun manggih madarat sing jadi barokah. Madarat dalam rumah tangga. Teteh mana ngaji? Raja? Punya yang nonton nangan. Udah mah sekincau biha mah ulah waka tadi geus deukeut we. Sapoe diundang geus pohok mau di ayeuna. Ikut kita. Eta. Jadi ala manana madarat. Alaika wajib ka anjeun antastagilla bimasolihin nafsika. Wajib pikeun anjeun, wajib bagi kalian untuk selalu disibukkan bimasolihin nafsika la bikori adawika. Sibukkanlah diri kalian untuk mencari kemaslahatan diri. Menggali potensi kebaikan diri sehingga kalian lupa untuk mencari permusuhan dengan orang lain. Ini sebuah sebuah keniscayaan. Ketika seseorang sibuk akan satu perkara, maka otomatis dia akan terlupakan dengan perkara yang lain. Ya, ini sebuah perintah keniscayaan bahwasanya sibukkeun diri anjeun keur ngagawekeun perkara anu halus. Maka anjeun bakal naon? Secara otomatis kita akan melupakan mencari permusuhan dengan orang lain. Ya, seperti sering saya ceritakan bahwasanya ketika kita disibukkan mencari kesalahan orang lain, pasti kita akan lupa dengan keburukan kita sendiri. Sedangkan mencari keburukan diri sendiri itu hukumnya baik. Hasibu qabla an tuhasabu. Maka ketika seseorang disibukkan dirinya muhasabatun nafsi, ibda binafsik dari awal dari diri sendiri, maka ketika seseorang istigol ala masolihil nafsik, ketika seseorang sibuk dengan berbuat kebaikan dalam diri, maka dia akan melupakan permusuhan dengan orang lain. Boro-boro gitu kan. Boro-boro kieu kasarna mah. Boro-boro urang rek neangan musuh ka batur, diri sorangan ge perang geuneun keneh gitu. Karena perang yang paling sulit kata Rasulullah adalah perang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu itu bukan makhluk di luar, tapi makhluk dalam diri kita sendiri. Maka kalau kita sudah merasa musuh terbesar diri kita adalah diri kita sendiri, maka orang lain tidak akan kita anggap musuh. Ya seperti ketika geus ngadahar cengek anu sakitu lobana manggi cengek nu leutik anu teu lada ya kan teu sapira gitu. Kalau kita sudah merasa diri kita adalah musuh terbesar diri kita, maka akan ada musuh musuh orang lain yang menjahati kita, yang mendolimi kita, apalagi yang berbeda politik dengan kita. Cetek dong itu matang dipermasalahkan masalah musuh kayak gitu. Karena musuh terbesar dalam diri kita adalah diri kita sendiri. Maka sibukkanlah diri kalian bimasolihin nafsika, karena migawe kalusan, maka akan keistigolan, keniscayaan itu akan timbul bahwa kita akan melupakan keburukan-keburukan orang lain. Faida akum tamasolihan nafsika tadu manadzalika qoro anduwika. Ketika kita mendirikan atau ngamayemkeun menegakkan kebaikan diri,
tadammana dzalika qahra aduwika, maka itu akan menimbun mencari kesalahan orang lain atau memaksa musuh. Jadi pencarian musuh kita itu karena kita merasa nggak punya musuh, gitu kan? Orang yang pingin makan adalah orang yang lapar, orang yang pingin minum adalah orang yang haus, orang yang mencari musuh adalah orang yang merasa tidak punya musuh. Kalau kita ingin bermuhasabah diri, musuh terbesar diri kita adalah diri kita sendiri, bahkan itu musuh terbesar. Jadi kalau kita sudah menemukan musuh, oh iya ternyata musuh orang teh, iya ladang jihad orang teh, iya ladang naon perang geuneun orang teh, nyata diri orang sorangan, maka kita tidak akan mengindahkan musuh-musuh yang lain yang dianggap lebih kecil. Kan seperti itu. Ketika kita sudah merasa ladang jihad itu adalah diri kita sendiri, setelah kita merasa yang harus kita perangi adalah diri kita sendiri, setelah kita merasa yang harus kita manusiakan adalah diri kita sendiri, maka kita tidak akan sibuk mencari musuh di luar diri kita. Anggaplah diri kita itu kergelut jeung urang sorangan. Karena memang seperti itu. Oh, pelor. Ada kata enggak? Oh, enggak. Bawa enggak? Tetap jadi itu. Untuk dibalik kan? Wa iyyaka wal mu'adata fa innaha tafadduka wa duyu awqataka. Naon? Nabi teh. Jeung kudu sieun anjeun kana permusuhan dengan orang lain. Karena ketika kita sibuk mencari musuh, tadayyuka wa tadayyu awqataka. Kita akan membuang-buang waktu dengan sia-sia dan akan membuat kita rupak, ada rupak teh naon? Galau. Asa sempit hirup teh. Ketika kita selalu memikirkan apa? Memikirkan permusuhan, maka kemana-mana asa diudag. Dulu ke zaman PKI mudahnya. Ke zaman PKI, zaman penjajahan, itu kalau kita mendengar sejarah seolah-olah ngalangkah teh di mana-mana aya mata-mata, di mana-mana aya PKI dan lain sebagainya. Kenapa? Karena permusuhan itu ya itu tadi. Karena musuh yang sebenarnya yang mengintai kita itu adalah diri kita sendiri. Maka ketika kita mencari musuh di luar diri kita seolah-olah diintai, padahal mah ngintai itu diri orang sorangan orang tadi singsiran ku diri sorangan. Berbeda kalau orang tidak memiliki musuh. Kamana wae ngaleng ka balan kabeh. Kamana wae ngaleng Nadut. Berisik. Dia mana dia? Sedang dakwin. Ada kata pada N. Fa innaha wa tudayyu awqataka wa 'alaika bitahammulil asyaman tisufahi qala Isa bin Maryam. Kalau bisa kita menanggung orang walaupun orang bodoh. Maksudnya kumaha? Tinggal qala Isa bin Maryam alaihi salatu wasalam, ihtamilu minas safi wahidatan kai tarbahu asyron. Naon urang teh kudu nanggung jawab ka jalma nu bodoh sanajan sahiji. Maka kita akan mendapatkan 10 keuntungan. Jadi kalau ada satu pendidikan yang dia hanya menerima orang-orang berprestasi, maka nilai jihadnya kurang. Mapatahan jalma nu pinter kan gitu. Sekolah ini hanya menerima peringkat dari 1 sampai 3. Maka palinter kabeh, jadi guru teh malolo itu dinya. Coba geus palinter kabeh. Maka nilai jihadnya kurang. Justru nilai jihad ketika jihad fisabilil ilmi itu ketika kita mengajarkan, sulitnya mengajarkan orang, maka nilai jihadnya ada. Nah, ketika kata Isa bin Maryam, kata Nabi Isa alaihi salatu wasallam, bahwasanya kata beliau, kita setidaknya minimal 1 orang kita menanggung orang yang bodoh. Untuk apa? Agar kita mendapatkan 10 keuntungan. Kalau kita mengajarkan, contoh ngajarkan Quran. Khairun nas man ta'allamal Qur'an wal lamahu. Salah satu orang terbaik adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an, karena pahalanya itu dinilai 1 huruf 10
kebaikan. Maka lamun urang ngajarkan nu pinter, sekali ngajarkeun geus langsung katalar. Berarti kan tereh naon? Tereh anggeus ngaji teh, maka pahalanya pun tereh anggeus. Tapi kalau kita ngajarkeun nu bodoh gitu. Aing, ngaing. Mau hese kan? Maka sering kita mengulang, maka seringnya diulang. Ingat, satu huruf 10 pahala. Kalau mengajarkan satu orang yang pintar, maka cukup sekali, maka pahalanya kan 10. Alif, enggak kan 10 berarti pahala orang teh. Tapi kalau mengajarkan mu hese, komo ka orang Sunda kan menurut fa teh hese. Alif. Kan beberapa kali kita ucapkan satu huruf bernilai 10. Beki bodoh jalma bagi gede pahala kan gitu. Tapi ulah jadi dari aing kudu bodoh amih mere pahala ka guru aing. Montong ada gitu. Nah itu. Syi'run balautu annasa qornan ba'da qornin falam ara ghaira khatalin wa qalin. Kami meneliti, kata Nabi Isa alaihissalam di Nasihat Syi'ran, kami telah meneliti dari masa ke masa dan kami tidak pernah melihat orang kecuali orang itu pengkhianat dan banyak bicara. Walam arafil khitabi asyaddu an wa ashabu min muadatil rijali. Tidak ada permusuhan yang paling sulit adalah ketika kita bermusuhan dengan orang lain. Walau wahidatur rijal, walaupun hanya satu laki-laki. Maka ada pepatah mengatakan, satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Kenapa? Karena kalau memiliki musuh itu seolah loba. Sauti gitu kan. Kulantaran misalnya musuh orang teh, orangnya yang sangat berpengaruh, tekawap nempo anu mirip jiga manehna. Kulantaran manehna teh boga teh hidung misalnya. Contoh, nempo bala-bala tutup, asa nempo si eta. Nempo bujur katel, asa nempo si eta. Nempo ban motor, asa nempo si eta. Kenapa? Karena sempit dunia ketika dia kita memiliki musuh. Maka ingatlah, satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Maka carilah teman sebanyak-banyak. Karena tidak ada yang lebih sulit, kata Nasihat Syi'ran, tidak ada yang lebih sulit setelah kami meneliti beberapa masa ke masa, dari korun ke korun, dari waktu ke waktu, tidak ada yang lebih sulit, yang lebih sempit yang kami rasakan kecuali ketika memiliki musuh. Dan kalau boga musuh teh hese mun teu suudon. Pasti aya we suudon gitu. Apa? Kalau memiliki musuh sulit tidak suudon. Karena kita tidak melihat kebaikan sedikit pun di dalam dirinya karena kita nganggap dia musuh. Mun gawe disebut pencitraan, mun teu gawe disebut eueuh gawe. Kenapa? Karena yang kita inginkan selalu yang keluar dari dia itu negatif. Maka sepositif apapun yang dia keluarkan tidak akan bernilai negatif bagi orang yang matanya dipenuhi dengan kebencian. Maka rupak hirup zaman boga musuh. Setidaknya dia selalu mengotori hatinya dengan sifat-sifat tercela. Naon, seudon, buruk sangka, bahkan nepi ka fitnah. Kenapa? Karena orang ini sangat kita cari-cari kesalahannya. Kalaupun tidak ada, kita rekayasa kesalahannya. Bahkan perbuatan baik pun kita olah, kita buat opini agar terlihat buruk. Dan itu sangat kental ketika terjadinya permusuhan politik. Nah lihat saja, ya ketika permusuhan politik, sekecil apapun kesalahan lawan politik itu pasti ditayangkan. Ya contoh, aya jalma soleh, awas minum itu. Aya jalma bager ketika dia nyalon, orang lawan politiknya pasti dicari naon? Dicari kesalahannya, walaupun sebenarnya kata orang lain dia tidak salah, tapi dari balik kebaikannya itu dia akan mencari kesalahannya. Ya contoh ya, ari gawe jadi pemimpin halus deh. Ketika pemimpin gawe halus deh, halus siapapun yang mengatakan dengan mata netral ataupun dengan pandangan pendukung itu akan baik. Tapi kalau dilihat oleh yang bukan pendukungnya, orang kerja sekalipun disebut pencitraan. Wah, saya tahu mah yang ketempo. Saya tahu ria gitu.
Kita mau pencitraan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kita memang tidak ingin melihat hal positif dalam diri musuh kita. Sehingga perbuatan baik sekalipun kita akan memandangnya dengan kacamata negatif. Itulah makanya kenapa kata Nabi Isa alaihissalam, tidak ada yang paling sulit setelah kami mengadakan penelitian kecuali ketika kita memiliki musuh. Waduktum warorotal asya'i toron wa maduktu amarro minasu'ali. Kami telah merasakan berbagai macam getir kehidupan, pahitnya kehidupan, tapi tidak ada yang lebih pahit daripada daripada meminta itu adalah salah satu sesuatu yang sangat dibenci oleh Rasulullah. Ya lamun ayeuna pengemis ningali ayeuna kan balaleung. Bahkan pernah kan viral seorang kakek-kakek umur 64 tahun pengemis di Jakarta boga ima opat pamajikan opat. Pengemis gitu. Ketika diadakan OTT, operasi tangkap tangan oleh Satpol PP, ternyata ditemukan di gerobak nanti aya uang sekitar 240 juta. Itu lain di bank disimpan, di gerobak, ngolor dan luar duit. Karena penghasilan pengemis itu banyak. Maka hati-hati. Nah, itulah penelitian Nabi Isa alaihissalam. Intinya apa? Jadikanlah, kalaupun kalian ingin mencari musuh, jadikanlah diri kalian sendiri sebagai musuh. Maka kalian akan disibukkan dengan memerangi diri sendiri, dan secara otomatis keniscayaan kita akan melupakan permusuhan dengan orang lain. Gak ada waktu kita mencari musuh di luar diri kita sendiri, karena diri kita disibukkan untuk berperang, beristihad, bermujahadah melawan hawa nafsu, yaitu diri kita sendiri. Omo ayeuna rek menjelang Ramadan, momen dimana kita memang harus benar-benar memerangi diri sendiri. Allah. Ini kamu kita ada juga kayak gitu. Jom. Kamu kita ada juga kayak gitu, Jom. Hah? Ayo, mana itu? Ih, umana ampun nih kok masih itu.